Kita lanjutkan kuliah teknik produk ini. Kita sudah sampai ke video 11 kalau tidak keliru. Nah, pada video ke-10 kita sudah bahas tahapan-tahapan pengembangan produk baru. Ada 4, yaitu needs, ideas, selection, dan manufacture. Nah, sekarang kita bahas dulu yang nomor 1, needs dulu ya. Sebaiknya kita beri nomor 1 ini. Needs ya. Yang penting kita apa dalam needs ini? Mendefinisikan kebutuhan konsumen secara spesifik ya, dengan spesifik dan diusahakan terukur. Terukur itu bisa diukur. Ini sudah nanti pembuatnya itu, perancangannya itu nanti ngejar parameter terukur tadi. Misalnya kuat tariknya harus sekian, atau mungkin rapat masanya harus minimum sekian, dan seterusnya. Nah, untuk bisa terukur biasanya sejauh mungkin kuantitatif ya. Oke. Kemudian yang kedua dimunculkan pula kriteria-kriterianya ya, terukur tadi. Bisa lebih dari 1. Dan yang penting adalah membuat target ataupun kriteria yang realistis ya, feasible, layak ya, terjangkau ya. Jadi jangan buat target yang terlalu sulit untuk dicapai, nanti malah terlalu lama, kedahuluan yang lain ya. Jangan sampai buat terlalu bagus, nanti kita malah kedahuluan yang lain. Batasan waktu penting ya. Kita jangan sampai kedahuluan perusahaan yang lain ya. Jadi maka membuat kriteria-kriteria itu yang jangan yang ideal, sangat ideal, tapi yang realistis, visible, terjangkau. Nah, kemudian untuk contoh yang sederhana, kita ambil dari buku. Contoh kasus. Ini kita ambil dari example
2.3 dari Kassler and Mokrit edisi 2 ya. Judulnya adalah Better Thermopain. Jadi Thermopain Windows yang lebih baik ya. Apa itu Thermopain window? Jendela ya, tapi dia harus menghadapi beda suhu yang sangat besar. Misalnya dalam ada udara, dalam ruang ada udara, dan ada jendela. Jendelanya harus ada kelihatan, orang pengen nggak balik rumah, pengen lihat luar ya, di dalam rumah tapi pengen bisa lihat luar. Nah itu berarti kita harus dapat jendela yang dipasangi kaca. Nah kalau keadaan yang Thermopain window ini adalah yang suhu di luar itu sangat dingin. Jadi misalnya di negara musim dingin, suhu di dalam diinginkan 25 derajat Celcius, misalnya di set pakai pemanas jadi 25 derajat Celcius, tapi di luar suhunya minus 10 derajat Celcius. Nah ini ada beda suhu yang cukup tajam. Nah harapannya apa? Kita kalau ada beda suhu yang semacam itu, nah, kalau kaca itu kan bisa juga mengantarkan panas ya. Meskipun tidak terlalu banyak, tapi mengantar panas, sehingga panas dari ruang tadi yang kita masukkan, kita berikan lewat pemanas tadi, bisa tembus ke situ, keluar. Nah, kita atasi dengan AC ya, bukan AC. Kalau pemanas berarti ya panas ya, pengatur suhu ruang, tapi tidak hanya mendinginkan, tapi juga bisa memanasi ya. Kalau di Indonesia itu AC itu hanya mendinginkan saja, tapi kalau di luar negeri mestinya ada sekaligus juga memanasi ya. Jadi kalau pas musim panas memang mendinginkan, tapi kalau musim dingin kita harus memanasi ya. Nah panas itu bisa panas listrik, bisa panas gas, bisa panas kayu. Nah kalau yang panas yang bocor ini banyak, berarti beban pemanas itu berat. Nah, kita inginkan dengan kaca jendela yang sedikit menghantarkan panas. Sedikit menghantarkan panas karena suhu luar ruangan dingin, sehingga heat loss dari dalam ruang kecil.
Nah, kalau di negara musim dingin dengan musim dingin misalnya dalam ruang suhunya di set 25 derajat Celcius, lalu udara luar misalnya minus berapa, 10, 15 ya, tergantung cuaca ya, min 10. Nah, ada heat loss banyak. Kalau di Indonesia kapan yang tidak punya musim dingin? Ya kaca pesawat itu. Kaca jendela pesawat. Ini di dalam ya bisa diinginkan 25 derajat Celcius. Di luar karena kita terbang tinggi bisa berapa? Kalau sudah pas terbang naik pesawat itu, kalau pakai pesawat yang terbang tinggi itu suhunya bisa berapa? Bisa minus 10 juga, bisa minus 15, macam-macam ya. Ambil saja minus 10, jadi ada heat losses juga ya. Lalu gimana mencegahnya? Yang dilakukan yang sudah dilakukan adalah kaca dibuat 2 lapis. Ditutup 2 lapis kaca, dan di antara kaca terdapat gas yang ya bisa udara sebenarnya. Tapi kalau bisa gas yang konduktivitas panasnya rendah ya. Kalau enggak apa-apa ya udara ya enggak apa-apa. Tapi kalau ingin lebih hebat lagi ya pakai yang konduktivitas panasnya rendah. Bagaimana sketnya ini? Misalnya ini jendela 2 lapis tadi ya. Maaf ini gambarnya jelek. Terus saya gambar besar aja. Saya buat gambarnya besar. Jadi jaraknya saya buat jauh. Biar kelihatan. Sebenarnya tidak terlalu jauh jaraknya. Kemudian ini dinding. Gimana masangnya? Ada lekuan gini. Ini pinggir jendelanya itu tadi. Di pinggir jendelanya ada lekuan begini. Nah begini. Lalu di sini ada seal. Ada sealant.
ya, sealant yang membuat udara tidak bisa bocor. Ini udara ruang ya, tadi pesawat atau di kamar. Ini udara luar, lalu di dalam ini ada gas yang konduktivitasnya K-nya kecil ya. Nah, kemudian ini adalah seal atau bahasa Inggrisnya seal, kalau ini sealant lengkapnya bahasa Inggrisnya sealant ya. Sekarang gasnya apa dulu? Konduktivitas K diinginkan kecil ya. Nah, ingat K itu gimana milihnya? Berbanding lurus dengan apa kalau dari perpindahan panas untuk gas ini? Tergantung pada M pangkat 0,5. Lihat kuliah heat transfer ya, atau transfer fenomena ya. Konduktivitas panas ini berbanding lurus dengan produktivitas panas gas berbanding lurus dengan berat molekul gas pangkat 0,5, tapi di bawah ya, 0,5 M 0,5. M apa tadi? Berat molekul ya. Jadi dipilih apa? Dipilih yang atau gas yang M-nya tinggi. Kalau M-nya tinggi, K-nya kecil ya. Nah, dulu freon ya. Apa itu freon? CF2. Wah, ini PM-nya tinggi ya. C itu 12, Cl itu udah 30,5, F lupa, itu PM-nya tinggi ini. Cuman sayangnya sekarang ini dilarang ya. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Tapi kalau mau buat baru pakai freon tidak boleh, itu phasing out istilahnya. Di buku istilahnya phasing out. Misalnya perguruan tinggi mau dibubarkan karena kualitasnya jelek, nah itu bukan terus ditutup, tapi apa? Tidak boleh menerima mahasiswa baru lagi. Tunggu yang sudah ada itu lulus, dan itu namanya phasing out ya. Freon CF2Cl2 dilarang, phasing out ya. Nah, sekarang dipakai apa? Yang BM-nya lebih tinggi ya, argon. Berbagai pertimbangan ini. Ini M-nya 40. Kalau udara berapa? Kalau diisi udara, M-nya campuran nitrogen dan oksigen dengan perbandingan 79%, 21% itu sekitar 28,8. Jadi lebih baik itu argon, sedikit lebih baik ya. Karena itu hanya berapa kalinya, besarnya itu hanya 1,5 kali sekitar itu ya. 1,5 kali, apalagi di akar pula pangkat 0,5. Tapi ya sudah lumayan daripada udara. Udara mah itu Anda daripada repot-repot pakai aja udara ya, boleh saja. Tapi sementara ini pakai argon ya. Di pesawat-pesawat itu mesinnya pakai argon ya. Freon sudah tidak boleh ya. Nah, sekarang problemnya apa ini?
uap H2O dari luar bisa menerobos sealant. Jadi difusi ya. Lama-lama apa akibatnya? Kalau ada uap H2O di dalam, kemudian dingin di luar, lama-lama mengembun ya. Mengembun. Ini buram. Embun nempel di kaca itu jadi kacanya buram, jelek. Jadi gimana kalau supaya membuat ini tidak ada embunan, buram, kacanya tidak buram, nanti percuma, tidak bisa lihat luar karena ya bisa tapi remang-remang ya, karena buram ya. Jika suhu dingin mengembun, ini buram. Jika ditambahkan adsorben, adsorben itu bisa menyerap H2O yang masuk, jadi ngembun karena dia terserap oleh adsorben. Sebenarnya adsorben itu kan cepat jenuh, maka untuk waktu agak lama adsorben jenuh ya, jadi tidak bisa bekerja lagi. Nah, kalau diganti ya boleh saja, tapi bongkar lagi ini, bongkar jendelanya ini repot kan. Jadi masang adsorben tidak bisa. Terus apa yang dilakukan? Kita harus buat seal yang bagus. Atau problem dulu ya, uap H2O dari luar bisa menerobos sealant ya. Yang kedua, problem yang pertama, argon dan udara bisa menerobos celah antara sealant dan kaca atau bingkainya. Karena jika daya lekat sealant ke dinding, ke kaca jelek ya. Kadang-kadang ada bahan yang tidak mau nempel di kaca. Nah, ini dia akan ada celah sehingga udara atau argon bisa masuk. Akibatnya apa? Argonnya keluar, udaranya masuk. Nah, sayangnya argon tuh menerobos lebih cepat. Daripada udara.
Apa akibatnya? Jadi di tengah agak kosong karena udara argonya keluar banyak, udara yang masuk tidak begitu banyak ya. Maka di dalam seperti vakum. Nah, kalau vakum lalu kacanya deformasi, melengkung ya. Lalu pandangan terganggu. Karena kacanya lengkung ya. Seperti lensa atau ya lensa ya. Nggak bagus. Nah, ini problemnya ada dua. Difusi ya atau permeabilitas ya. Difusi uap air dari luar ke dalam ke celah itu masuk ke dalam. Ya, ini tidak hanya dari luar ya, dari udara, dari luar atau ruang di dalam kadang-kadang juga mengandung uap H2O ya. Bisa menerobos silen dan masuk ke celah itu diantara masuk ke ruang diantara dua kaca itu. Jadi uap H2O dari luar atau dari ruang ya bisa juga masuk ke situ. Oke, ini pandangan ini yang menyebabkan buram karena mengembun, pas cuaca dingin mengembun, terus pandangan terganggu. Kalau udara argonnya cepat keluar dan udaranya agak lambat masuk, tadi tengah agak vakum terus jadi agak melengkung. Jadi kita punya problem dua itu jadi kita perlu dibuat sealant lebih baik. Yang dari segi apa? Permeabilitas, kemampuan di mendifusi tadi ya, kemungkinan ditembus difusi uap air, uap H2O kecil ya, sukar diterobos. Dan yang kedua apa? Daya lekat ke dinding ya, ke kaca misalnya, ke bingkai tadi bagus. Nah, yang dipakai sekarang sudah ada di pasaran ya. Itu adalah sebagai sealant adalah silikon rubber. Karet silikon ya. Sekarang gimana sifatnya? Maka sudah mulai tadi syarat permeabilitasnya uap H2O kecil, daya lekat kaca bagus. Nah, ternyata kemampuan silikon rubber ini adalah kita bandingkan dengan silikon rubber ini. Daya lekat bagus ya. Tapi
permeabilitas jelek. Uap H2O jelek. Dalam arti tinggi ya. Jadi mudah diterobos. Yaitu berapa? 550. Permeabilitas 10 pangkat min 6 cm atau bisa disebut difusivitas nih ya. Cm kuadrat per sekon. Di permeabilitas jelek. Tapi daya lekat bagus. Jadi silan baru yang diinginkan, silan lain itu adalah misalnya ini sebagai kandidat kita bisa pakai silikon rubber ya sebagai bandingan ya. Pakai butil rubber. Ini permeabilitas bagus. Bagus artinya rendah ya. Yaitu hanya 0,9 kali 10 pangkat min 6 per cm kuadrat per sekon. Namun sayangnya daya lekatnya jelek ya. Jadi kalau kita ganti dengan butil rubber, bisa permeabilitas uap H2O bagus, tapi daya lekat jelek, sehingga nanti orgon dan udara bisa menerobos celah antara silen dan kaca. Nah, sekarang gimana buat target? Gimana kalau kita buat cari bahan silen yang permeabilitasnya sebagus butil rubber. Wah, misalnya ya 0,9 10 pangkat min 6, tapi daya lekatnya sebagus silikon rubber. Wah, bagus sekali itu, tapi dianggap terlalu ambisius. Itu nanti terlalu lama dan agak repot juga, nanti malah kedahuluan pabrik yang lain, produsen yang lain. Maka dibuat yang relatif moderat, yang agak terjangkau cepat. Gimana kira-kira needs-nya? Kita rumuskan yang dicari, dikembangkan. Kita harus mengembangkan silan baru yang titik 2. Daya lekatnya ya kalau idealnya sebagus yang silikon rubber. Wah, nanti repot sekali ya. Karena salah setengah dari silikon rubber saja. Nanti malah terlalu lama ya. Nanti kedahuluan yang lain. Daya lekat separuh dari atau separuh dari silikon rubber. Kalau targetnya tadi bagus silikon rubber, daya lekatnya, permeabilitasnya seperti
butil rubber bisa juga, tapi nunggu diam bareng terlalu lama mungkin. Ya, sekarang agak moderat saja, 0,5 silikon rubber. Sedangkan permeabilitasnya dirancang kalau yang bagus seperti butil rubber, enggak usah butil rubber lah. Butil rubber itu kan 1/600-nya ya, saya beri angka ini, 1/600 butil rubber 1/600 kali silikon rubber ya. Kecil sekali, tapi kalau menargetkan ini, wah kok agak mungkin terlalu lama mungkin nanti ya, atau mungkin terlalu ambisius ya. Permeabilitas sekarang berapa tadi, 1/600 kalau butil rubber, sekarang nggak usah seperti butil rubber lah, 1/10-nya saja, kira-kira 1/10, jadi 55 kali 10⁻⁶ cm kuadrat per sekon. Ini adalah 1/10 silikon rubber. Nah, ini sudah lumayan ya, sudah 1/10-nya, artinya di terobosnya 2 watt, sekarang 1/10-nya sedikit ya, tapi kuatnya masih separuhnya, ke permeabilitas separuh silikon rubber. Tapi kalau mau target ambisius ya tadi, permeabilitasnya seperti butil rubber, tapi daya lekatnya seperti silikon rubber. Nah, ini hebat sekali kalau bisa ya. Tapi perusahaan bisa milih yang ambisius tadi, bisa juga milih yang agak moderat tadi. Kalau di edisi 1 kelihatannya Kassel lebih menyarankan yang ambisius tadi. Kalau di edisi 2 Kassel dan Mokrit lebih kelihatannya menyarankan yang lebih moderat ini tadi. Oke, nah uraian detail. Uraian lebih detail bisa dibaca di Kassler and Mokrit ya, edisi 2 ya. Oke. Kalau di buku edisi 2 masih ada komentar mengenai bagaimana kalau argonya tadi diganti udara saja, gimana ya? Karena beda konduktivitas panasnya kan tidak banyak itu tadi, melihat dari BM-nya yang bedanya nggak banyak tadi. Data konduktivitas juga ada. Nah, ini bisa didiskusikan juga, tapi sebagai solusi utama adalah ini. Sebagai contoh lain lagi yang pakai perbandingan dua hal itu, waktu Amerika punya pesawatnya andalannya Amerika yang akhir abad ke-20 itu, mereka punya pesawat yang maneuverability-nya, kemampuan manuvernya, belok-belok, menukik tajam, mau bom dan sebagainya ya. Kalau di rudal bisa berbelok cepat sekali sehingga rudalnya kebablasan dan meleset dan sebagainya. Itu yang paling canggih pesawat Amerika yang maneuverability-nya paling tinggi adalah F-15 Eagle ya. Sedangkan yang ada kebutuhan lain pada akhir abad ke-20 itu, yaitu kalau bisa pesawat itu tidak bisa ditangkap radar. Kalau yang F-15 tadi masih bisa ditangkap
radar lawan, jadi ketahuan kalau datang. Jadi ada pesawat baru jenis siluman ya, stealth itu, misalnya F-117 itu sudah bisa dibuat, itu praktis tidak tertangkap radar. Ya sukar lah ketangkap radar. Atau ketangkap kalau sudah dekat sekali. Praktis disebut stealth, siluman, tidak bisa ketangkap radar. Cuman sayang manuverabilitasnya jelek, kemampuan angkut bomnya juga kecil. Jadi lemah kalau ketahuan. Memang sulit ketahuan, tapi kalau ketahuan langsung diserang pakai pertahanan udara di darat bisa, atau bisa dengan dicegat pesawat lawan itu tak berkutik ya, langsung jatuh. Saya pernah jatuh di Bosnia dulu, di krisis Bosnia, selalu baca ada F-117 tertembak jatuh di pesawat andalan Amerika yang siluman tadi, karena ketahuan ya. Jadi masing-masing bagus dalam tidak tertangkap radar kalau F-117, tapi maneuverability-nya rendah. Maka Amerika Serikat, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat target untuk abad 21, awal abad ke-21 ini sudah bisa operasional harapannya. Sekarang ini harapannya sudah operasional dan memang sudah operasional, yaitu yang pesawat yang maneuverability-nya minimum seperti F-15, tapi kemampuannya tidak tertangkap radar itu minimum seperti F-117. Jadi menggabung ambisius ini. Kemampuan manuvernya minimum seperti F-15, tidak tertangkap radar minimum seperti F-117. Wah, pada berlomba, perusahaan-perusahaan ada mendesain macam-macam. Lalu kalau nggak salah Lockheed itu membuat prototip F-22, lalu Boeing dan sebagainya itu membuat prototip untuk F-23. Ditandingkan, dianalisis macam-macam oleh Departemen Pertahanan Amerika. Akhirnya yang dipilih adalah yang F-22 yang miliknya Lockheed, nggak salah. Cari datanya, cari Lockheed nggak salah. Lockheed dan beberapa perusahaan lain yang kerjasama dengan dia. Nah, terus dibuatlah F-22 ini. Sekarang udah jadi belum? Sudah ya. Sekarang sudah ada pesawat F-22 ini yang canggih sekali itu. Jadi dia maneuverability-nya minimum seperti F-15 dan tidak tertangkap radar minimum seperti F-117. Nah, itulah yang sekarang jadi andalan Amerika dan itu belum banyak dijual. Yang dijual itu masih F-16, F-18, F-17, Tiger Shark gitu. F-18 itu Hornet, F-16 Falcon ya. Indonesia beli yang F-16 itu. F-15 juga untuk negara-negara yang sangat dekat dengan Amerika itu bisa diberi ya, boleh beli. Misalnya Arab Saudi itu punya itu F-15 itu. Indonesia belinya F-16 dan juga kita kelihatannya tidak tahu beli F-16, tapi juga mungkin Amerika nggak mengizinkan kalau pakai F-15. Nah, sekarang F-22 itu kelihatannya belum ada yang punya di mana-mana. Yang punya baru Amerika karena itu andalan baru. F-15 dianggap sudah ada yang lebih bagus lagi ya, mungkin sudah boleh dijual lagi kemana-mana. F-117 tidak tahu masih dipakai apa enggak itu. Jadi itu sudah phasing out juga ya. Terus yang dipakai sekarang F-22 itu. Itu adalah salah satu contoh lain bahwa dalam mengembangkan produk kita perlu membandingkan dua standar ya. Jadi yang ambil salah maksimum yang satu, maksimum yang lain itu adalah alternatif pertama yang ambisius. Nah, kalau yang tidak ambisius ya seperti di contoh yang kita bahas di Custer and Grade RC2 ini tadi, daya lekatnya separuh saja silikon rubber, permeabilitasnya 1/10 dari silikon rubber. Sudah cukup kecil ya, sudah mengecil banyak itu. Oke, kita akhiri video kita yang ke-11, nanti kita sambung dengan video 12 untuk membahas kasus lagi pengembangan NIT. Tadi yang cukup rinci, ini dianggap cukup rinci.
bisa dikejar, ada angka-angkanya, namun juga realistis ya. Realistis artinya visible, realistis, terjangkau ya. Nanti kita lanjutkan lagi di video ke-12. Terima kasih.